Hello, welcome back to my channel ya. Oke, kali ini seperti biasa saya akan kembali lagi untuk mengajak Anda bersama-sama. Mari kita sebarkan sebanyak mungkin happiness, kita sebarkan sebanyak mungkin joyful, dan kita sebarkan juga sebanyak mungkin positive emotion kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dengan Anda melakukan hal semacam itu sama artinya dengan Anda memvisualisasikan sendiri hal apa yang ingin Anda tarik kepada diri Anda mendoakan sendiri emosi apa yang ingin Anda tarik kepada diri Anda, sehingga manifestasi akan terjadi dengan jauh lebih cepat. Oke, jadi kita akan langsung memasuki pada pembahasan spesial kita pada hari ini. Dan tentu saja ya, pembahasan spesial kita pada hari ini masih berkaitan erat dengan tema besar kita untuk bulan Februari ini, yaitu adalah grateful is a magnet for miracle. Oke. Dan pembahasan kita pada hari ini adalah tentang a value behind story. Value behind story. Mungkin langsung ada pertanyaan, apa coba value behind story ini? Maksudnya apa? Kalau boleh saya artikan secara harafiah gitu ya, value behind story itu adalah nilai di balik sebuah kisah atau nilai di balik sebuah fenomena. Kisah siapa? Fenomena apa? Tentu saja adalah kisah Anda sendiri. Dan fenomena apa? Fenomena yang terjadi di sekeliling Anda sendiri. Seringkali orang akan terlalu terfokus pada apa yang terjadi pada diri mereka saat itu. Misal, ketika mereka menghadapi sebuah keberuntungan, tiba-tiba nemu duit di jalan, atau tiba-tiba ditembak sama seseorang. Bukan berarti ditembak eksekusi mati gitu ya, enggak. Tapi dalam hari ini dinyatakan cinta sama seseorang, atau hal-hal yang menggugah emosi lainnya. Orang cenderung akan langsung fokus pada bahagia, dan fokusnya aja pada bahagia aja, pada emosi positifnya aja. Namun hal itu juga berlaku untuk sebaliknya juga. Jika dia menghadapi sebuah kesialan dalam hidupnya, dalam tanda kutip loh ya, keberuntungan dan kesialan ini. Misalkan aja tiba-tiba bawa motor, kayaknya berangkat dari rumah itu motornya nggak ada masalah, tiba-tiba aja banyak kempes. Atau tiba-tiba aja dia jalan-jalan gitu ya, lupa dompetnya ketinggalan di rumah, nggak bawa uang sama sekali, nggak jadi jalan-jalan malah. Ketika orang menghadapi hal itu juga, seringkali mereka fokus pada kesialan itu tadi dan hanya melihat kesialan dalam hidup mereka. Dan apa lantas hubungannya antara kisah itu tadi dengan judul kita, yaitu adalah value behind story, atau nilai di balik kisah ini tadi? Sebenarnya beruntung atau tidaknya Anda itu tergantung dari bagaimana Anda sendiri memberikan nilai pada kisah yang terjadi di hidup Anda. Nggak peduli itu sesial apapun itu, nggak peduli itu seberuntung apapun itu, jika Anda melihat dari sudut pandang yang kebalikannya, maka Anda tidak akan pernah menemukan apa itu yang Anda cari. Anda pasti juga sering mengalami itu ya, kayak kehilangan barang-barang kecil, korek misalkan kalau saya gitu ya, atau kunci, atau kontak motor ya. Dicari nggak ketemu, begitu nggak dicari ada sendiri, ketemu sendiri. Itu adalah sebuah contoh sederhananya. Karena ketika orang dalam posisi misal kehilangan korek gitu ya, orang akan fokus pada aduh kok nggak ada. Dan ketika orang berfokus pada ketidakadaan itu tadi, itu sama artinya dengan mereka mendoakan diri mereka sendiri bahwa apa yang mereka cari tidak ada. Mau sampai kiamat dicari juga nggak akan ketemu. Padahal tiba-tiba ternyata di saku celananya yang belakang, dicari di mana-mana nggak ketemu, di sakunya sendiri. Jika Anda tidak melihat situasi Anda, kisah Anda dari sudut pandang yang menguntungkan untuk Anda tidak akan pernah mencapai apapun. Anda tidak akan bisa menemukan hal apapun yang menarik di hidup Anda, yang membawa Anda pada apapun itu yang Anda inginkan.
kelihatan sangat simple gitu ya, kelihatan sangat sepele, kelihatan kayak hal yang lumrah-lumrah aja. Tapi hal yang simple, hal yang sepele ini seringkali dilupakan oleh orang. Karena itu saya berkali-kali akan mengingatkan Anda tentang hal ini, supaya Anda punya sebuah mindset yang jelas gitu ya, bahwa tidak peduli apapun kondisi yang menimpa Anda, se-ekstrim apapun kondisi itu, mau baik ataupun buruk, Anda jangan terburu-buru mengambil sebuah kesimpulan bahwa jika itu buruk itu adalah sebuah keburukan, jika itu baik itu pasti baik terus. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan seperti itu. Ingat toh ya, Steve Jobs itu pernah menyampaikan bahwa you can only connect the dot by looking them backward. Anda hanya bisa melihat titik-titik kejadian di hidup Anda secara garis besar. Setelah Anda melalui semuanya, Anda lihat ke belakang, oh ternyata kalau saya nggak kehilangan korek, saya nggak akan pergi ke warung tempat saya biasa beli rokok buat beli korek ini, dan ternyata di sana saya ketemu cewek, dan ceweknya ternyata suka sama saya. Bisa aja, bukan berarti pasti terjadi, tapi bisa saja. Kita nggak pernah tahu. Karena itu saya juga sering menekankan juga ya, poinnya itu berprasangka baik saja di situ. Kusnuzon aja lah gampangnya. Dengan Anda berprasangka baik pada situasi apapun itu di hidup Anda, maka tidak peduli seburuk apapun kondisi Anda akan bisa menikmatinya. Dan dengan Anda melakukan hal itu, Anda tanpa sadar sudah mengaktifkan dasar dari LOA itu sendiri. Likes attracts likes. Hal yang sama akan menarik hal yang sama juga. Akhir kata, saya tidak akan pernah lelah dan capek untuk menyampaikan bahwa Anda ini punya segala potensi dan kompetensi untuk mencapai apapun itu di hidup Anda. So just believe in yourself. Jika bukan Anda yang percaya sama diri Anda sendiri, terus siapa lagi? Masa Anda mau nunggu orang lain percaya dulu sama Anda, baru Anda percaya sama diri Anda sendiri? Thanks for watching, and we meet again in the next video.